Halo warga, Assalamualaikum. Banyak pernyataan maupun pertanyaan dari warga tentang warga miskin yang tidak menjadi keluarga penerima manfaat kartu PKH. Di video ini saya akan sharing bagaimana cara warga miskin mendaftar secara mandiri di DTKS. DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan syarat awal warga miskin untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan tekan loncengnya biar warga mendapat kiriman video terbaru dari channel ini. Seseorang meskipun fakir miskin atau orang tidak mampu, jika data dirinya belum terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, tidak akan menerima bantuan dari Kementerian Sosial. Karenanya, sangat penting untuk memastikan bahwa data fakir miskin atau orang tidak mampu tersebut masuk ke dalam database DTKS. Karenanya, saya akan jelaskan apa itu DTKS. DTKS diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Pengelolaan DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui tahapan 1. Pendataan, 2. Verifikasi dan validasi, 3. Penetapan, dan 4. Penggunaan. Apa yang dimaksud dengan pendataan? Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan atau video dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung. Sedangkan verifikasi data yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan. Sedangkan validasi data yang selanjutnya disebut dengan validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid dan telah memenuhi aturan validasi. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi 1. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, 2. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, dan 3. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS pertama, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, contohnya adalah fakir miskin dan anak telantar. DTKS kedua, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, contohnya keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau KPM PKH dan program penerima manfaat bantuan pangan non-tunai atau KPM BPNT. DTKS 3, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, contohnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK dan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS. Jika saat ini banyak fakir miskin atau orang tidak mampu yang belum terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, maka saatnya untuk saya tunjukkan cara mendaftarnya. Namun perlu diketahui dulu, apakah yang dimaksud dengan fakir miskin atau orang tidak mampu itu. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial menyatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak
namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. Jika warga masuk dalam kategori fakir miskin atau orang tidak mampu, maka cara mendaftarkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS adalah sebagai berikut. 1. Warga dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggal warga semua. 2. Lurah atau kepala desa melaporkan perubahan data warga tersebut ke camat. 3. Camat menerima laporan perubahan data dari lurah atau kepala desa. 4. Bupati atau wali kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan apabila diperlukan. 5. Jika ada hasil verifikasi dan validasi, ada yang tidak sesuai, maka provinsi wajib memperbaiki. Perbaikan data meliputi exclusion error dan inclusion error. 6. Data tersebut akan diterima di Kementerian Sosial. Untuk memastikan apakah data warga sudah masuk atau tidak, warga bisa membuka Play Store dan menginstal aplikasi Six Dataku di handphone Android warga semua. Dapat saya sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, dalam pasal 11 disebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin, baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh menteri, dan ada ketentuan pidananya loh. Pada pasal 42 disebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Ayo, masih berani? Di video selanjutnya, warga bisa melihat bagaimana mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS. Terima kasih wargaku sudah menonton. Silakan warga tuliskan komentar di bagian video ini dan warga bisa bercerita bagaimana proses pendaftaran mandiri yang warga lakukan ke kepala desa masing-masing. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.